Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min adzabil nar. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Wa laqad 'allamana at-tarikh wa laqad 'allama lan teman-teman wis ngajari na ing kita apa at-tarikh sejarah al-qarib kang par wal ba'id lan ado wal mantik lan mantik logika alladzi yaqdaru kang tunduk lahu maring mantik apa kullu aqlin saben-saben akal apa kullu aqlin saben-saben akal annama sak temene perkara furido kang den paksake apa ma annama sak temene perkara furido kang den paksake apa ma bil quwwati kelawan kekuatan walau kana senajan ana apa ma iku Islam iku yuntazahu bakal tercerabut iku yuntazau bakal tercerabut apa mah bikuwatin kelawan kekuatan misliha kang sepadane kuah walau kanat senajan ono apa kuah iku fusukon kekuatan fasik wa ilhadan lan ilhad anti Tuhan ateis wa ilhadan lan ilhad ateis anti Tuhan. Tegese sejarah sampun ngajari kita nggih sejarah ingkang dekat-dekat iki mawon ataupun yang jauh bahkan logika nggih ingkang akal itu tunduk kali logika niku wau bahwa nopo mawon ingkang dipaksakan dengan kekuatan senajan kekuatan itu Islam nanti juga bakal tercerabut dengan kekuatan yang sama. Tapi nek mlebete kanthi ati boten semudah itu. Jadi nopo mawon kalau dipaksakan dengan kekuatan maka akan tercerabut oleh kekuatan ingkang sepadane. Ingkang secara tebih-tebih kados misalkan ingkang kula sampaikan kalau wingi semisal Spanyol, Islam rumiyin kan berjaya di Andalusia itu desa mangke hampir seluruh wilayah Spanyol kali Portugal itu dan sebagian kecil selatan Perancis. Tapi karena waktu Islam awal masuk ke Meriku dengan kekuatan dengan senjata, akhirnya selama sekitar 800 tahun. Sekitar 800 tahun itu tidak pernah istiqrar, tidak pernah tenang Islam mereka selalu perang dengan kerajaan-kerajaan Kristen Frank Prancis itu, Jermania dan macam-macam ya, dan kemudian setelah itu akhirnya Islam hilang sama sekali, Hadara Islamiyah peradaban Islam hilang sama sekali dari Spanyol. Mantan-mantan contoh yang dekat mawon ya kados Yugoslavia, dulu Islam itu banyak di wilayah-wilayah Kosovo, Serbia, Bulgaria, bahkan yang hilang sama sekali itu Bulgaria. Kalau di Serbia, di Bosnia masih wonten meskipun mengalami genosida ketika dihancurkan oleh Serbia sama Kroasia waktu itu sekitar tahun 90 dan 91-an gitu. Tapi Islam kita melebet ganti hati, melebet ganti damai, bertahan sampai saat ini. Termasuk Islam yang masuk ke wilayah Rusia, Uzbekistan dan itu Kazakhstan, seluruh wilayah Kaukasia itu masuk dengan damai, wilayah yang Bukhari itu. Dan itu sampai sekarang kita bertahan dengan kuat. Islam di Rusia sangat kuat. Pokoknya Islam kita masuk dengan tanpa senjata itu bertahan karena masuk Yasri Bilqal, masuk di hati, termasuk Indonesia barang itu kan tanpa senjata. Wahal fitnasi apa itu ing dalam menungso man utai wong yang sehalukan orang ngerti sepoman annal yakina sak temene keyakinan iku ida staqarra nalikane itu mancap apa al yakin fil aqli ing dalam akal wahai man akan menguasai apa al yakin bil atifati kelawan perasaan alal qalbi ing atase ati iku lam yamtalih ora bakal mencabut hu ing yakin illa yakinun coba keyakinan mu'aridun kang bertekan swati atau kang mentang. Jadi tidak ada satupun orang yang betul semerapi kalau keyakinan itu sudah masuk di akal, menguasai hati, maka sudah tidak akan tercerabut
tercerabut oleh keyakinan yang sama. Itu keyakinan yang kuat yang sama tersangkut, ya, bukan sakit dicabut kecuali oleh keyakinan yang sama. Kata misalkan sejarah-sejarah kita, ingkang Islam ini ku buatan segera kuat. Ya benar, ya Islam melak-melakan mulai, Islam melak-melakan kecil apalagi di lingkungan yang tidak terlalu Islami, ya. Gede-gede ini kan buatan segede ingkang murtad, ingkang keluar Islam, ya, ingkang keluar dari Islam karena dia sama keyakinan yang enggak kokoh di hati, dia gampang tercerabut oleh keyakinan yang sejenisnya. Mantap-mantap ya baik ketika pindah di agama lain dia sama, udah akhirnya pindah agama yang mana, akhirnya ujung-ujungnya agnostik itu berapa saya kalau mengira, ya karena tadi awalnya tadi soalnya kita alhamdulillah kita panjenengan ingkang terdidik dan alim dengan keyakinan yang begitu kuat di hati kita. Sulit dicabut oleh keyakinan yang lain kecuali yang sama-sama bisa meyakinkan. Tapi kata segi angel sampai yang bapak ya orang percaya pengiran Allah tahu hilang dia pengiran suci. Ya Nabi terakhir kita sudah Muhammad. Ya bapak di benak kita sudah mengancam kuat Nabi terakhir adalah Rasulullah. Enggak mungkin ada Nabi yang lain, ya kecuali misalkan Allah logika yang bisa mudah-mudah tapi ini tidak mungkin ini proses itu sebuti dan ini memang secara kenyataan kata semata. Wahai hatalan adoh banget apa ayat tasarroba yang telah merembes yang telah menyusup apa keyakinan mu'alidun kang suwali menentang ila fuatin maring atiman maring atine wong istaikona kang wis meyakini sepaman haqiqatul Islam ing pira-pira hakikat Islam wa talakat lan nguasai apa haqaiq alaihi ing atase wa talakat lan nguasai alaihi ing atase man apa awatibu pira-pira perasaan iman. Jadi kata alhamdulillah kata kita ini mungkin mawon bertahan sampai sempat imam bahwa tidak mungkin sangat jauh ada keyakinan lain atau agama lain ingkang saged masuk di hatinya orang ingkang sudah menancap di dalam hatinya itu hakikat Islam. Kecilik sampun kita biar harusnya dan pokoknya misalkan kados kita sing ajaris ngeten iki ngomong desa yang pokoknya sing penting Allah siji Nabi terakhir Muhammad boten mawon ora mikir sing liya nggih. Napa niku sulit ada iktikad atau agama lain yang bisa menyerap di hatinya orang yang mana hati orang tersebut Islam itu sampun menancap dengan kuat, ya, dan awatifnya atau hatinya perasaannya sudah begitu campur dari Islam. Sulit untuk apa? Kita hampir nggak menemukan apa itu wong Islam sing kuat-kuat macam itu murtad kita menemukan. Rata-rata wong Islam sing murtad di sini apa? Sing goyang, ya sing goyang agama. Ini orang sing asalnya kuat dari murtad itu ya macam di atas satanan macam ini. Nah, dari tapi sangat jarang sekali, sangat jarang. Terus mungkin dengan keberan ceria status kristenisasi, murtadan dan daerah-daerah itulah orang lah. Murtad gara-gara kayak misal kardus kok ya, kayak misal kardus, kayak ini soalnya kan ceria orang tahu dan sasarannya kristenisasi, ya otomatis di daerah-daerah yang minus. Sing Islamnya itu karena saya karena saya ngajar Islam terlibu Islam mau melak keturunan belum bangga biaya jalan sedang atau apa barang untuk kehidupan ekonominya juga rendah akhirnya telepon bisa terus langsung murtad mawon, ya dan itu mawon tinggal sing Kristen ayo balik mana ya tahlilan mana dari daerah-daerah sini itu cerita kesempatan itu kata karena memang ya wow seimbang atau sipun yang bisa kodak-kodak ya sing kodak kuat ini lemah ya kodak lemah ini. Wahal fihim lan apa to iku ing dalem anas man utewong ya jalukang orang ngerti sapa man anal kuwata sak temene kekuatan iku idza halal nalikane bertempat apa kuwat mahal yakin ing panggonan keyakinan nafasat mongko nyaingi apa kuwat nafasat yakin itu ya wa hal fihi an apa to iku ing dalam anas man utewong yang jalu kang orang ngerti sapa man anal kuwat asa temene kekuatan iku ida halal
nalikane manggon apa kuwa mahalal yakin ing dalam panggonan keyakinan nafasat mongko nyanyi ya. Nafasat nyanyi ya. Nafasat nyanyi apa kuwa ing kekuatan situe fakotot mongko ngalah apa kuwa alaiha ing atas itu apa kuwa itu kekuatan bal kuwa balik pira-pira kekuatan mu'aridatun kang saling bertentangan umpama umpamane ya, misalkan umpamane ana wong sing dan atine wong Islam iku Islam KTP lah ya kasarane ngoten gak tau ngaji gak tau apa ketika dewasa dia mencari-cari tiba-tiba tabrakan karo maca sing maca Kristen, maca Katolik, maca Hindu, maca Buddha banyak kekuatan bingung dhewe karepe ya itu kekuatan banyak fa'ahalat mongko bil akhir udah jadi fa'ahalat mongko ubah apa kuwatuha kekuatan kuwa ila dufin maring kelemahan wa wujuduha lan anane kekuatan ilan mihakin maring hilang ya namanya ngoten tambah kekuatan yang sama atau banyak kekuatan yang tabrakan berarti malah hilang kabeh bal maraina balik ora ningali balik ora ningali sapa kita sabilal quwati ing dalam kekuatan wal qahri lan penaklukan intatakhidu nalikane ngambil apa kuwa badilan ingkang dadi ganti anid dakwah sangka dakwah ilal Islam maring Islam wa ta'rif lan kenalake bihim kelawan Islam illa nadhiru su'in kejaba peringatan elek illa nadhiru su'in illa nadhirun kejaba peringatan su'un kang elek fi haqqi dalam haqqi Islam wa asu karahiyatin lan sumber kebencian lahu maring Islam fal quwwatu maka kekuatan allati tustamal kang den gunahi apa kuwa badilan ingkang dadi ganti an wajib dakwah sangka kewajiban dakwah wa tabligh lan nyampeake dakwah iku tasbahu dadi apa kuwa iya ya kuwa datuha fi awal dene kuwa iku mafasul tu'fin titik lemah ya iku kang mengelilingi apa mafasul tu'fin di Islam dalam Islam wa hukum Islam bahkan ketika Islam itu dipaksakan atau diterapkan dengan kekuatan malah justru cara ingkang ngoten niku akan menjadi sumber kelemahan Islam titik kelemahan Islam piyambak soalnya apa wong malah mantel wong makanya kan awal kan sing juz sadere itu kan disebutkan la ikraha fiddin orang ana paksaan dalam agama artinya sifat dasar atau watak dasar manusia adalah tidak mau dipaksa, tidak menerima paksaan. Ketika Islam dimasukkan dengan kekuatan, dimasukkan dengan paksaan, yang terjadi adalah justru kebencian kepada Islam tersebut. Makanya terus Bernard Shaw ya, orang Kristen itu dan Negasa di juz 1 dia mengatakan menukilnya intinya Islam itu adalah agama terbaik ya, Islam adalah agama terbaik tapi umat muslim saat ini adalah umat terburuk ya, sampai berani ngomong seperti itu ya, Islam adalah agama terbaik ini pernyataan dari musuh berarti memang Islam ajarannya memang luar biasa tapi muslim adalah umat yang terburuk soalnya dia boten melaksanakan banyak ajaran Islam oke jenengan tidak mawon fikih itu bab pertama bab napa toharoh ya, toharoh sesuci. Tapi kita tinggali masjid-masjid kita, musola-musola kita beri begini. Kadang-kadang di sini gak disiram, pesi, lumutan, ya. Itu berarti kan dalam hal sederhana mawon kita ini buatan menerapkan ajaran Islam. Nopo beling hal yang gede, kados jihad, kados nopo niki mau. Itu kritikan dari secara inti daripada kita masih terus ngoten bahwa intinya bahwa Islam itu memang harus masuk dengan lembut dengan halus ya dengan bahkan di antara kita ngoten ketika kita mendakwakan Islam sampai Islam disami bukan dengan marah-marah ya dengan marah-marah ya rada di apa-apa kadang-kadang ketika dimarahi atau dipaksa dia secara dohir mundur tapi watak manusia ingkang tidak menerima dengan paksaan dia malah membenci. Akhirnya gara-gara kata suatu ingkang jadi korban adalah Islam piyambak. Ya, jadi malah Islam itu menjadi lemah gara-gara
cara yang salah dalam dakwah atau tabligh. Apakah kita nanti menemukan dari sejarah para nabi, mulai dari Nabi Adam, Nabi Syis sampai Rasulullah SAW, nyampe atau ngajarakan tauhid, ngajarakan syariat sama Allah Ta'ala itu dengan kekerasan? Kan betul-betul semuanya dengan Allah, dengan hati. Nah kita justru umatnya kok malah kesemangatan betul, kok sampai kok memaksakan apa butuh marah-marah. Bahkan ya kita diteri anak-anak kita ke masjid ruang Senin itu oke. Cacil ini merangkumi wae ganggu sholat, ganggu khusyuk. Mungkin berat. Padahal saja ini masalah sampean. Ini sampean khusyuk, eling Gusti Allah ora kira krungu suarane. Bukan cilik lah ngoten. Iki dalam keseharian mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah utawi dakwah alladzina kan lemah lembut ya. Allati tustamalukan dengan apa dakwah adatan ingkang dadi alat dinasril Islam kanggo nyebarke Islam iku tasbahu dadi apa dakwah iya dakwah datuha iya dakwah datuha awak dakwah iku asukuwatin sumber kekuatan fi rusuhi ing dalem tuman cepe Islam wa hukmihi lan pokok Islam. Dan dakwah yang lemah lembut yang digunakan sebagai alat untuk nyebarkan Islam justru sebenarnya adalah sebagai titik dan sumber kekuatan daripada tuman cepe lan pokoknya Islam. Nah kita tinggal di perjuangan Wali Songo, perjuangan Wali Songo. Ya, mereka berhasil memasukkan Islam ke tanah Jawa itu hanya dalam tempo sebentar ya, 30 tahun. 30 tahun berhasil mengislamkan seluruh Jawa. Itu Wali Songo. Ya, dan mengikut, semuanya mengikut. Karena apa? Kebetulan waktu itu kejadian hampir mirip dengan Islam ketika masuk di wilayah Syam. Waktu itu zaman Khulafaur Rasyidin, wilayah Syam dikuasai oleh Romawi, sementara wilayah Irak atau Iran dikuasai oleh Persia. Dan kekuatan dua imperator besarnya di Persia atau Romawi itu memang semuanya menang kali masyarakat. Islam masuk menawarkan sebagai solusi dan masuk dengan malembut. Ya, akhirnya orang masuk video afwaja berbondong-bondong. Di Jawa gimana? Tiang-tiang begitu Wali Songo berhasil mendekati kerajaan, kemudian masuk dengan berbagai metode dakwah yang lemah lembut, akhirnya tiang semuanya hampir di Jawa seluruhnya masuk Islam. Ya, mantan-mantan tinggal generasi berikutnya yang dengan mudah, tapi suwe. Dengan kekuatan, memang kita ini cepat. Cuma kalau dengan tapi yang walaupun cepat hilangnya cepat. Dasing dengan dakwah dengan lemah lembut, lalu beliau pelan-pelan itu sabar, ya. Tapi gini kan bertahannya lama, nggak mudah. Kita orang Jawa, nenek moyang kita masuk Islam dengan sukarela, tidak ada paksaan sama sekali, dan akhirnya kita luar biasa dengan Islam. Walakin nani yang ajaban, aneh banget iman tumarape wong bukti kan nampak kesepaman at-taharruk in taharruk kan terbakar hasilnya cemburu atau kesemangatan luar biasa membara ya semangat membara oh gitu cemburuan. Walakin nanging yang ajaban aneh banget iman kang wong bukti kang nampak kesepaman at-taharruk in kecemburuan alal Islam atas Islam wa ya'ishu lan hidup sepaman fi hamdiri ayati ing dalam kesedihan menjaga Islam wa nusratihi lan bela Islam summa la yafqahu oleh orang paham sepaman hadal kalam ing iki ucapan alladzi la budda lan mesti apa itu trika yen to memahami sepaman hu ing kalam ayu trika yen to memahami hu ing kalam sapa kullu di aqli saben-saben mongkang duwe akal walladzi tajassada jasidu walladzi tujassidu walladzi lan perkara tujassidu kang nampakake hu ikmah apa siratu Rasulillah sirai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tu'aqitulan muwatake apa wa tu'aqitulan muwatake hu ing kalam apa waqa tarikh pira-pira kenyataan atau realitas sejarah. Jadi aneh tumarape orang yang dia niku mengaku cemburu kepada Islam, yani sedih melihat Islam kok gini, kemudian dia ingin menjaga Islam, membela Islam, tapi tidak paham
dengan ucapan ini. Artosipun yakni Islam itu tidak bisa disampaikan dengan paksaan dan kekerasan. Islam itu kedah disampaikan dengan lemah lembut. Kekerasan atau perang di Islam itu adalah hanya jalan terakhir. Itu pun melewati banyak prosedur yang tidak mudah. Orang budal jihad, ono panggilan jihad di mana berangkat orang semangat misalkan Afghanistan, budal orang sampai mati di siang. Orang ya itu ada prosedur panjang dipikir dan tidak diingkari, tidak dipungkiri oleh siapapun. Kalau ingkar berarti pihak belum paham dengan Islam itu sendiri. Ya, bukannya melemahkan, tidak. Tapi Islam itu prosedural sekali. Okay? Islam itu sangat prosedural. Dalam sholat pun prosedurnya bukan mudah. Gitu. Ketika Allah Taala dawuh aqimus sholat, sampai sholat atau maksud sama langsung akim sholat kan betul. Nunggu waktu melebu. Waktu melebu ya rasa langsung. Kon butuh dhisik. Bar butuh ya rasa langsung. Bapak untuk aurat dhisik. Untuk aurat dhisik gak langsung. Balik kiblat dhisik. Mantu-mantu lagi takbir. Ketika salat dengan syarat rukun kalau tumainah atau macam-macam, memang sangat prosedural. Sing salat dan semua ibadah kita prosedural dan boleh sih. Bosok-bosok itu kata jihad, kata semua orang udah gitu ya. Ini itu gampangan mata. Jadi kalau aneh ketika orang dia menyatakan cemburu dengan ingin membela Islam, tapi ternyata dia baik tidak paham dengan kata-kata ini dan melanggar aturan-aturan daripada Islam. Ya, ingkang sudah dijelaskan dengan cetok, ya, dijelaskan dengan sangat jelas oleh sejarah Kanjeng Nabi, pripun Kanjeng Nabi menyebarkan Islam dan juga oleh kenyataan sejarah. Ya, ketika setelah Rasulullah SAW mangkat ila hadratillah, mantuk-mantuk diteruskan oleh khulafa papat itu dan berhasil menyebarkan Islam ya dalam tempo yang sangat cepat luar biasa. Jazirah semuanya itu Jazirah Arabia zaman Kanjeng Nabi. Mantuk-mantuk zaman Sayyidina Ali, pokoknya ini seluruhnya sudah hampir separuh wilayah Afrika dan kemudian Mauran Nahar itu sampai sudah menyentuh, bahkan sudah mulai proses saat bin Abi Waqqas itu berangkat ke Nusantara atau proses ada delegasi pokoknya dari zaman Sayyidina Muawiyah ini dengan sangat cepat. Karena apa? Karena ini dengan apa? Dengan lemah lembut, bukan dengan kekerasan sama sekali. Kekerasan itu muncul setelahnya, setelah zaman Khulafa Arba'ah itu ya, dengan ketika ta'lim Islam semakin jauh akhirnya terjadi yang ya, dan juga nafsu kecampuran macam-macam gimana itu. Ghairu annal ajaba kejaba sak temene keanehan kullau ya sekabehane ajab iku yang sungguh hilang. Ya ghairu annal ajaba kejaba sak temene keanehan kullau ya sekabehane ajab iku yang sungguh hilang atau keheranan gitu. Ghairu annal ajaba kejaba sak temene keheranan kullau ya sekabehane ajab iku yang sungguh hilang ida tadakkarna. Nalikane eling sapa kita maing perkara kulna kang wis ngendikan sapa kita wa iman untuk qalil ya sangka saiki min anal hiyaja sangka sak temene kemarahan ilal intiqam maring dendam wasakri lan tegese balas dendam iku laisa ora ana iku la kutriyaj apa mantikun logika wali salam ora ana iku min sya'nihi termasuk urusan hiyaj kemarahan ayus riya yen to mendengarkan ing telingake apa hiyaj ilal mantik maring logika paling akal. Wakat alimna lan wis ngerti sapa kita annaha ulain nas sak temene mungkul-mungkul menungso wa qatih usibat lan teman-teman yang rampas minhum sangka anas apa hukukuhum pira-pira akeh anas alladzi talama selagine itu mampu alladzi talama Alladzi talama tasyu, alladzi talama istasyu, yakni selagi mabuk atau selama mabuk sapa haulain nas bihaturan hukum. Iku yang beruna lewat sapa haulain nas bi marhalatil hiyaj kelawan fase kemarahan an-nafsi bi marhalatil hiyaj an-nafsi kelawan fase kemarahan jiwa atau emosi. Allati syaghalat kang ibuake apa marhalah hum ing haulain nas an kulli syai'in sangka segala sesuatu wa ansat lan gawe lali apa marhalah hum ing anas kulla syai'in segala sesuatu illa sa'ya kecoba berusaha bikul lima kelawan sekabehane perkara yumkin kang mungkin apa ma ila sa'ri maring balas dendam
ya, wal intiqam lan tegese balas dendam. Fa in qala bener satu. Mana yang pada ya saat itu. Jadi saat intiqam itu nih maknanya wae kan sampai dendam iki. Cuma lebih rincinya ya Sami Gus Ahmad, saat itu dendam yang berkaitan dengan pemburuan balas ya. Kalau intiqam itu dendam yang loratif tadi, barisan sakit hati itu intiqam, balas mangkel gitu. Tapi kalau saat memang di Arab mungkin ya, saat itu dendam tapi kaitannya berarti lebih berat saat daripada intiqam ya. Fa'in qala, tapi mana bisa dendam. Fa'in qala mengkala menghentikan lahu maring haula inna sabah qailun mongkang ngucapake walakin nanging huwa iki huwa iki wa Islam alladzi kuntum kang ana sapa sira kabeh iku tataharraquna terbakar cemburu sapa sira kabeh alih ngatasi Islam iku ya tamassaku robek-robek apa Islam tak tasanabi ana ing sore cakar wa ta'ala salam bilang apa Islam fi diramikum ing dalam kobaran api ni sira kabeh alladzi tukiduna kang nyalaake ya kan nyumet sapa sira kabeh ing niran ja'at taqo apa al-jawabu jawab min khilali subtihim sampai tengah-tengah menengi al-insan Allah haulainas Allah ubalikan ora peduli ida itu nalikane mati sapa ingsun domanan hal haus fala nazala mongko ora turun apa al-qatru hudan. Ini aku mati ngelak gak usah hudan. Tidak itu nalikane mati sapa ingsun domana hal ngelak fala nazala mongko ora usah turun apa al-qatru hudan. Jadi keheranan kita terhadap mereka nih gampangane engkang ngaku perjuangan Islam tapi kok mono carane gak sesuai dengan Islam. Itu bakal hilang keheranan kita. Kita heran itu bakal hilang ketika kita ingat ternyata motif atau modus daripada orang-orang itu sebenarnya hanya pembalasan dendam dan sakit hati, ya loro hati. Sementara dendam atau loro hati itu wis wong sing sudah di hatinya niku berkecamuk dendam dan kesumat niku wis gak dipikiran. Mantik atau logika niku wis gak main. Ya, wis rasa dikandani lah. Ya, rasa dikandani. Nah, boleh sudah ada perasaan haknya dirampas dan wis mabuk lah gampangan ini. Akhirnya mereka melewati fase emosi yang luar biasa dan emosi itu menyibukkan mereka dari tujuan awal dan justru melupakan dari segala sesuatu. Ya, yang penting mereka berusaha bagaimana melampiaskan dendam dan meluapkan kemarahan. Dan itu intinya nggak. Sebenarnya yang terjadi di kita, cuma kan gitu kita sebenarnya yang nggak sampai tumpah darah, ya nggak sampai tumpah darah. Dan ketika wonten sing ngiling non itu lawan Islam ini gara-gara sikapmu ini malah tambah gak karu-karuan, tambah ngelek dari banyak orang dan barang senang. Akhirnya mereka malah menyebarkan di media lihat ternyata Islam itu yang menurutku ya. Apa anehnya atau untungnya kebanyakan atau banyak orang-orang barat piyambak itu tidak semudah itu percaya dengan media mereka. Akhirnya mereka boleh Islam piyambak. Ya bisa dikatakan keluar sedikit dari pembahasan di kata setempat Qatar tahun ini itu Piala Dunia ya. Itu kan banyak orang-orang dari hampir seluruh penjuru dunia menuju Qatar dan mereka akhirnya ngerti bahwa Islam itu tidak seperti yang digambarkan selama ini. Ya uangnya loman-loman, api-api, ya bantuan bal-balan ke kulit tahlilan oleh berkat. Saya setuju. Oke, jadi gelap bal-balan mulai oleh berkat. Uang siji itu kayak tas 5 juta. Dulu kok saya coba itu penduduk masyarakat Qatar itu menyambut kali kamu, disambut kali kayak kopi, kayak kohwa, kayak kurma. Padahal selama ini mereka bal-balan itu mulai mari gelap mulai wes mari. Begitu kone Qatar dan mereka melihat ternyata Islam itu seperti ini. Jadi buat sedih nih ingkang nawa, ingkang melebet Islam atau paling enggak ternyata mereka
bilang selama ini kita kenalnya Islam itu kasar, keras, barbar, macam-macam, tapi ternyata nggak seperti itu, ya. Berarti memang Islam tercoreng itu awal mulanya adalah ulah daripada orang Islam piyambak, tidak ngoten wong Islam ingkang terpengaruh wis diobong-obongi lah. Mereka yang pinter kok diobong-obongi. Obong-obong wong sing gak seneng karo Islam, kafir-kafir itu obong-obongi. Artinya kita tidak bisa langsung atau gak serta-merta mengatakan sisa wong kafir langsung nyoba. Jelas mereka musuh kita, tapi kenyataan kita punya PR untuk menyelesaikan dari diri kita piyambak. Ya bahkan ketika mereka disinggung blok Islam karena kita gara-gara gue, mereka sambil pokoknya penting aku enak kalau tidak itu bermakna kalau nazar kodro ini pancen aku mati ngelak kalau saya pisang. Ya, ini aku mati ngelak kalau saya pisang. Ya, kalau saya pisang, saya lihat sama dong. Jadi kemarin Islam gak berhasil kalau jadi nyelak aku pada kali iblis itu. Ketika berhasil ngomong neraka, ya, paling ngomong itu kalau saya neraka, aku diajak ke itu, aku melok masalah berdiri aku belum. Jadi ngoten, ya, kabani ngoten. Walakin angin fal kufrin, maka becik kira-kira akhir atau gambar kisah kita, annal wusul, annal wusul saat temen nyampe ila karasil hukmi maring tampuk kekuasaan iku babun pintu. Min abwabi khidmatil Islam termasuk pira-pira pintu melayani Islam. Idan nalikan mengkono fa inna hadzal bab mongko sak temne iki pintu iku ketuh nika. Teman-teman tertutup apa hadzal bab diwujud Islamiyin ing dalam wajah wong-wong kang Islamiyin. Wa ira anna abwaban kejaba sak temene pira-pira pintu kathira tentang akeh ukhra kang liya iku la tazalu terus-menerus apa abwab iku mufattahatan terbuka amamahum ngarepi Islamiyin di khidmatihi kanggo khidmah maring Islam. Fama maka itu apa iku lahum ketuwe Islamiyin la jauna orang balik la yalijuna orang melebu sapa Islamiyin min hasan abwab ila khidmatil Islam maring khidmah maring Islam alladhi hiya kang uta khidmah iku sya'nuhum urusan Islamiyin wa kusara hamihim lan pira-pira puncak pira-pira puncak cita-cita Islamin wa malah uta apa iku lahum ketuwe Islamin a'radu mengo sapa Islamin an khidmatihi sangka nglayan Islam min khilali hadal abwab sangka celah iki pintu al-mufattahati kang terbuka kulliha sakabehane abwab ba'da an unika ing dalam sausi yang tertutup amamahum ing dalam ngarep Islamin dulman kelawan dolim kamakul nampak yang ngendikan sapa kita apa babul usul bab nyampe ilal hukmi maring kekuasaan. Tapi ingatan upami kita membuat gambaran gampangnya ini membuat gambaran, membuat asumsi kalau nyampe atau memegang tampuk kekuasaan adalah salah satu pintu untuk khidmah kepada Islam. Okay. Jika kita berkuasa misalkan dengan mengatakan oke, kalau umpamanya berkuasa memegang kepemimpinan adalah cara untuk khidmah kepada Islam, ya. Artinya kalau misalkan kok pintu itu tertutup, kan masih banyak pintu yang lain. Khidmah kepada Islam itu tidak harus lewat apa? Kekuasaan, tidak harus lewat menjadi pemimpin. Islam, kita khidmah kepada Islam bisa lewat manapun. Kalau memang kalian menyatakan bahwa cita-cita kalian, tujuan kalian adalah khidmah atau melayani Islam, membela Islam, ya ojo cuma menyatakan dari satu pintu saja. Di sana masih banyak pintu, tidak hanya lewat berkuasa. Kalau misalkan pintu kekuasaan tertutup, boleh lewat liane, boleh lewat bangun madrasah, boleh lewat lobby atau pendekatan-pendekatan. Pokoknya caranya bisa khidmah kepada Islam karena masih banyak pintu yang lain yang terbuka, tidak hanya satu pintu di kemauan. Akhirnya ketika hanya terfokus pada titik satu pintu bahwa Islam itu adalah kekuasaan, ketika tidak berhasil, kepingin ngomong alih kalau fokus pada titik yang tidak berhasil tadi, padahal pintunya sudah tertutup begitu rapat. Ya, nek wong eno kan, nopo itu terutama setelah bertanya sama Isyadian ini, ya kembali kepada kita, ya ini tidak terfokus pada satu partai. Cesar bilang diwai. Ono sing ngene PDI, ono sing ngene Golkar. Jadi NU tidak kemana-mana tapi ada
di mana-mana. Mestinya Islam ngoten niku, tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Ya. Kalau cuma situ top, ya sudah. Ya, apalagi yang satu tertutup, gak itu liyane. Meskipun tetap harus punya ada titik besar nih. Niku wajar, misalkan kasus NU atau PKB umpamanya ya. Tapi kan tidak terhalang mau NU. Kenyataannya pada periode sekarang kan yang itu kan tuan atau di parlemen. Oke, dia di kementerian, di parlemen, meskipun maksudnya pakai beda-beda. Itu contoh kecil daripada praktek Islam yang diterapkan oleh orang-orang NU. Itu misalkan seperti itu. Apa ini? Kasih pikir, kasih pikir. Kesannya semerap ya, kalau sekarang kan ilmu yang tidak dipelajari ya, ilmu yang pulau ini kayak Abu Yasir Ahmad di Kota nanti Sanjang sebelum kita pulang. Kalian kalau masalah fikih ibadah, tak apa nih menurut saya beliau. Fikih ibadah menguasai, lagi rumput menurut fikih ibadah, masuk masa fikih ibadah ya, bahkan sholat sampai haji menguasai, tapi kayak fikih muamalah terus terang ya masih cukup lemah. Iku sing fikih muamalah apa nek fikih liyane. Ya untuk ngaji nek bab nikah, pegatan perkara sih untuk itu ya. Kalau iku faraid pun yang terbatas pada orang tertentu. Tapi kados muamalah, ya, terus kados jihad ngeten-ngeten iki bahkan hampir tertutup dan usaha daripada orang-orang kafir adalah memang menutup pintu jihad, menutup pengertian bab jihad. Ya. Cara tasawuf menjihad itu berjuang, tapi nek bahasan fikih harusnya dan jihad iki perang nih. Ya, secara spesifik jihad itu perang ya, tapi kalau tasawuf berjuang secara umum ya. Kalau kenapa niku kalau perang pasti berjuang, tapi kalau berjuang belum tentu harus lewat perang. Sama tentu. Jadi kalau terkini Abuya kitab Abuya ingkang kula disabil itu terakhir ke bab jihad. Malah Imam Ghazali itu bukan bahas bab jihad sama sekali sebelum kita masuk bab ini. Imam Ghazali itu dikritik habis oleh banyak wong Islamiyin yang tadi, semangat Islam yang tadi, Imam Ghazali itu kita pakai sama gede ini, itu betul-betul bab jihad. Padahal Imam Ghazali hidup ketika waktu zaman serangan gencar-gencarnya perang salib. Yang saat itu orang Islam butuh-butuhnya pada motivasi untuk jihad. Tapi Imam Ghazali ternyata betul bahas jihad. Imam Ghazali fokus pada apa? Pada pembersihan hati. Ini hatinya resik, siap jihad. Tapi hati tidak resik, sampai elek akhirnya jihad. Ya, ini kan kritikan ini adalah karena resik orang disi hatimu, tepat karo ajaran Islam, baru ngomong jihad. Lalu ya bosok, niatnya gak tepat. Durung perang, ini bayangannya wis, nopo, gonimai, nopo niku sabaya, tahu menawan, nopo niku memperoleh tawanan perang, ya. Ijrane kok nek aku menang musuh Amerika, wis tak cukup dhisik artis Hollywood. Durung pernah wis bejan niate. Niku kathah niku wong Islam sing ngoten niku. Durung wong sing niat kok. Durung pernah nyetok tembak orang bicarane. Ya, paling banter tembak manuk. Niku wis napa? Wis lihat sing ora-ora. Pokok nih suatu waktu kita perang dengan Amerika, maka pertama kali yang akan kita ambil adalah sebagai tawanan perang, sebagai ghanimah, ya, sebagai sabaya adalah ada Hollywood. Dunia. Jadi ini bejan dari sebuah budal. Ya, saya Budin itu Sami. Masuknya Sami kan, cuma beliau kan lewat logika dengan sangat kuat seperti ini, karena beliau masuk lewat keterangan syariat Islam. Tapi kata Imam Ghazali masih lewat akhirnya hati kita siap, ikhlas, gak mikir gunung, gak mikir apa, perang pasti menang. Makanya kata konflik di Palestina sama ini konflik agama maupun konflik murni politik atau rebutan tanah. Rebutan tanah, bukan konflik agama di Musa itu. Andai kata di Palestina konflik agama, wis menangkap dia Islam, wis menangkap dia. Tapi karena ribut rebutan tanah, ya mari-mari. Kata Rohimnya, itu bukan masalah jihad. Mau ketepaan pacar sing tergolong Islam. Wah, kita harus semangat satu Rohimnya ini macam-macam. Dan kita yang punya pendapat seperti itu jatuh liberal. Loh kita kenapa disini? Kalau memang betul-betul itu konflik agama, ya, atau dari masalah agama, kan dia menang Palestina itu. Tapi
nyatanya enggak, rebutan tanah, gak kurang gak lebih. Ya, nyatanya wong Arab sing mriku ya pancet wae kanca sing kanca Israel lho sing ora. Ya, dan kita yang kena imbasnya kasih Piala Dunia. Sing perang negara sing ngono kene. Politik kabeh ora masuk akal. Pengin seneng wae ora oleh. Jadi kan itu suruh to ya. Itu suruh. 1 likur tok kok. 1 likur ya sing ribut sak Indonesia. Sing tekan 1 likur. Kan likur ya. Sak Indonesia paling 40, ora sampai sak bis. Subhanallah, macam di Israel. Yes, tak apa-apa lah berani wis, berani wong antar RT ya wis. Piye mah. Bagi yang tersisa, an-mujibah itu jawab sapa kita anis soal sama pertanyaan al-akhir kan terakhir, alladzi yumassilu kang mewakili apa soal akhir khalqatin ing akhir seri akhir khalqatin ing akhir episode fi silsilati hadits saulat ing dalam rantai iki pertanyaan. Ya seperti ini apa sekali kabeh pisan. Pokoknya si puasa nunggu buka barokah. Wa utawi soal terakhir, fa kaifa mongko hale kaya apa iden nalikane mengkono ya iku dadi sempit sapa al-gharbiyun nang barat apa nedaran. Oh, sih, jadi bukan. Saya ini jadi campur dulu bahasa Quran angel sedikit hati darah yes mana nih ngono fakai fa mongko hal kaya apa iben nalikane mengkono yati ku dadi sempit sapa al-gharbiyun nang barat apa nedaran atine bima kelan perkara yusamuna kang jenenge sapa al-gharbiyun hu ing ma at-tatarruf ing ekstremis ya anan ing dalam sisi tempo wal usuliyah lan fundamentalis anan ing dalam sisi tempo akhir kang liya. Nah kalau sudah seperti itu terus kenapa orang barat harus merasa apa itu ketakutan atau merasa kecil hati dengan sentrasi Islam garis keras atau ekstremis atau fundamentalis bal kaifa balik hal kaya apa yadhabuna milih sapa al-gharbiyun fi dalika ing dalam mengkono bima yusamuna tataruf anan wal usuli anan akhar ila haddil khauf sampai batas ketakutan minhu sangka ma wa ikal qalaq lan nampake kegalauan atau kegoncangan minhu sebab ma ala masalihim ing atase pira-pira maslahate gharbiyun wa matamihim lan pira-pira tujuane atau ketamaan gharbiyun fil intaqo dalam timur tengah. Alisa apa ta'ala iku alladzi perkara kulna kang ngendikan sapa kita kowe alladzi iku akhra li patut ayah mila yento mikul hum boleh ayah mila dorong ayah mila yento dorong hum ing biyun ala ihtibat ing atase ala ihtibat ing atase seneng bidalika kan mengkono perkara kuliah sudah bedalik ai tegese fakaifa yu'linuna fakaifa mengko hale kaya apa yu'linuna hukumah sapa al-gharbiyun an khaufihim sangka ketakutan al-gharbiyun min hada sangka iki min hada alladhi sangka iki perkara yang tabituna kang seneng sapa gharbiyun bi iklan ma nek pancene wong Islam iku wis diberkarepe dhewe kamane ngoten kan wis jadi seneng kok mereka tapi kenapa kok mereka masih ketakutan ngono sing ribut wong Islam. Tapi kenapa orang kan ngoten nggih, yang barat kan ketakutan dengan Islam. Wedi banget ya orang Islam itu napa berpuasa. Dan setelah mereka tahu orang Islam ribut karepe dhewe dan mereka juga berhasil kok ngompor-ngompori memprovokasi orang-orang untuk tengkar. Lah kenapa masih takut? Ya masih ketakutan dengan apa Islam sih kata mereka ekstremis atau ekstremis ya. Ekstrim atau ekstremis itu luar lah. Ekstrim, kemudian fundamentalis atau Islam yang ngotot-ngotot lah. Lalu kenapa mereka masih takut? Kenapa masih itu masih tidak tenang? Ya, padahal wis senang kalau tujuannya harus nyampe. Tapi kenapa masih tidak merasa aman?
Wal jawab utai jawabane annal qadata sak temene pemimpin, annal qadatal ghorbiyin sak temene pemimpin-pemimpin barat iku ya khatituna ngerencanaake sapa al-qada li hada maring iki alladzi li hada maring iki perkara alladzi nara kang ningali sapa kita kuwi hada wa hum utawi al-ghorbiyyun iku as'atuma paling bahagia perkara iya yakununa wa hum as'atuma yakununa masih itu. Wahum terlebih itu as'atuma yakununa paling as'atuma paling gembira-gembirane wong yakununa kang ana sapa al-gharbiyun bihadzal ladzi kan iki perkara ya cerita terjadi apa alladzi huna indal kene wa hunaka lan indal kono-kono min madhahiril kunfi nyatane sangka pira-pira penampakan kekerasan ashariyah kang berlaku kan terjadi bainal islamiyin antarané wong Islam wong islamiyin wa hukami hadil manatik lan pira-pira pemimpin atau pira-pira penguasa iki negara walakin nabi la'alla min asyaddi madahil ghaba la'alla menawa min asyaddi madahil ghaba sangka banget penampakan keperluan ayat hasa itu boleh sapa ahaduna salah siji kita jadan kelawan banget antara ini hadis sa'adah sampai bila-bila putih ini kebahagiaan awil intibat utawa senang fi wujuhil qaum ing dalam wajah kaum aw kitabihim utawa tulisan-tulisan kaum aw tasfiq aidihim utawa tepuk tangane al qaum it mata kana nalikane kapan ana sapa haula al qada mongkon-mongkon pemimpin al mutamarrisuna kang biasa sapa qada bifanil istidraj kelawan seni mulu-mulu wal istihlal lan manfaatake keadaan minas dadajah itu termasuk kebodohan bihais yu'linuna kelawan sekiranya ngumake sapa qada ansyama tadihim atau terus terang sapa qada ansyama tadihim sapa kecamane qada bina kelawan kita ulama waqana sabar-sabar kecekur sapa kita fitihin ing dalam kebingungan atau ta'atsana atau kecemplung atau jatuh sapa kita fi kabinin ing dalam jebakan. Jadi napa itu jadi wow kan merupakan pertanyaan kalau sudah seperti itu kenapa mereka kok ketakutan ya? Di zaman ini mereka memang merencanakan terhadap apa yang kita lihat saat ini. Jadi sebenarnya orang yang paling bahagia dengan apa yang terjadi di Arab secara khusus dan negara-negara Islam secara umum ya ini misalkan kok rame kata sebenarnya sama kayak rame kata ini senang ya mereka sebenarnya ya senang ya mereka as'atumanya kununa ya dan mereka yang sangat bahagia dengan kehidupan Islam tahun terakhir ya sama kita contoh kecil di kita ya ya ikut sini pun tapi Islam kan ya mereka semua ikut tapi kiri bola ujung-ujungnya biar nanti tapi ya seorang mana lari di sana Indonesia sama lari ya tapi biasanya ngono wis hari ini dan memang ya, kebiasaan orang barat dari dulu ya kenapa itu ada penguasa sebenarnya gitu wow income itu dia penguasai adapun masyarakatnya nggak seperti itu ya. Misalkan kados bahkan di kados Israel piyambak wong Israel piyambak kalau rakyatnya tidak setuju dengan yang dilakukan oleh kayak sembunyi atau Zionisnya itu atau pemimpinnya ya. Amerika gimana? Ya sing rapi ya presiden pemimpin ini tapi rakyatnya tidak seperti itu hampir semuanya harus jadi sing dados tapi kita kan biasa pukul rata Amerika harus salah kabeh Israel salah kabeh padahal sing wow contoh kecil mawon wong Israel sing tema oke sing Israel ya gak sithik kok ya, sing Islam gak sithik. Pemain-pemain Israel itu sing Islam gak sithik. Tapi Islam itu sempurna. Ya berarti kan ada masalah ada hal-hal lain dalam tanda kutip. Ada hal-hal lain. Ini sing akhir dalam tanda kutip sing akhir. Kita lihat celaka ya still senang ya senang susah ya susah. Kasih ke alhamdulillah kasih ke ya. Alhamdulillah sudah bahagia masa sedih banyak. Innal aqsa saat meniswali huwa ya asul itu alladhi perkara yang tadi tak untuk ing asul apa taktikul tidak ya, taktik bahasa ada taktik ya
taktik TikTok, taktikul hidah, ini taktik penipuan al-gharbi, ya, penipuan barat. Jadi sebenarnya bisa jadi mereka menambahkan ketakutan, itu termasuk salah satu taktik mereka untuk medeni ya, taktiknya mereka untuk tambah biar wis karuan lah gampang itu, tambah ruwet kabeh ngoten. Ya. Bahwa utawi taktik iku allati perkara yang cerita melaku apa allati al-yaum inda bidino filan jelas lan pasti. Wa inna kullu malan saat temannya seperti perkara yang uju kang rameake, ya uju kang rameake gawe gaduh di kelawan mah apa al-ilam al-gharbi media barat min ahadits tahawuf sangka omongan-omongan medeni nakut-nakuti minal mutatarrifin sangka Islam ekstrim wal usulin dan fundamentalis iku innama yuttawa an mesti diantarake minggu sangka maya ujubil ilam apa al-ihahu apa al-ihahu pemberitahuan ilaihim ya ilaihim maring ilaihim maring mutatarrifin bi anna a'malahum kelawan sak temene pira-pira tindakan mutatarrifin hadi ya amal iku badal dadi Allah amal iku mab'asu halain ya mab'asu halain sumber ketakutan warubin lan teror fi nufusil qadatil gharbiyin ing dalam jiwane pira-pira pemimpin barat dia sekali supaya tambah apa qada apa nih imanan dia sekali supaya tambah sepuluh keterfin ya apa nih imanan jerone apa nih imanan jerone fi amalihim ing dalam pira-pira tindakan mutatarifin tilka yaumul amal wali sekali supaya tambah sepuluh keterfin apa nih dorawatan ganase fil unfi indal kekerasan alladhi yumarisuna kang wis biasaake sapa mutatarrifin wa ing atufu wali hasil supaya tambah sapa mutatarrifin apa keyakinan kemantepane bi anna dalika kelawan saat temen mengkono tindakan tidak nalika mengkono wa ya dalik al halu solusi jalan keluar al amsal kang terbaik lil qada kanggo menghabiskan alal haimana kanggo mentai alal haimana ing atas kekuasaan al gharbiyyah kang barat wa tahrir bilad lan bebasake pira-pira negara al arabiyah kang arab wal islamiyah dan islam minha sangka haimana gharbiyyah. Jadi ini yang mereka lakukan nih, dengan mereka bilang bahwa mereka takut dengan Islam fundamentalis, dengan kekuatan Islam sing Islam garis keras atau orang Barat bilang seperti itu ya, dengan media diberi kayak mono padahal saja ini kan sama kacau mereka kan sudah bahagia sekali mereka melakukan seperti itu cek tambah nemen loh ya bentuk sing garis keras ya tambah nemen ya tambah ganas tambah semangat ya dan mereka tambahnya bahwa ini tempat banjir sing tak lakoni jadi drone pemimpin-pemimpin Barat Presiden Amerika, ngomong Eropa, Uni Eropa, berarti yang tepat benar. Jadi saja ini ditujuki ya betul. Jadi orang itu membuat taktik seperti itu, membuat taktik mereka menampakkan ketakutan kepada Islamin, kepada ajaran Islam, ya. Kenapa band itu wow, sing wong Islam sing wis kadung keliru iki wow, tambah semangat yo wong Barat ternyata wedi kok sekarang berarti tepak ini. Ya akhirnya akhirnya tambah gak karuan, yo gak mari-mari, yo kita ya baru bisa. Ya ini ya kalau ini sama salah masyarakat kita Syekh Abdul Zabibah itu mengatakan ini baru selesai kalau Mahdi turun. Tapi tapi gimana? Tadi Mahdi medun Dajjal ya teko. Dajjal teko ora bisa medun, berarti kiamat kali ngono. Ya. Ya memang ya bisa jadi kalau dari ribuan kabar zaman Kanjeng Nabi semuanya akan selesai kapan? Ketika Imam Mahdi rawuh. Cuma kalau Imam Mahdi rawuh berarti ya Dajjal yang teko, nggak terima ya. Dajjal yang teko, mata-mata Nabi Isa ya medun. Nanti Dajjal, mari guys, ya harus lanjut teko bisa. Ya, dan ini memang lahan perjuangan buat kita untuk gampangnya menyadarkan
kebaikan sama kita. Paling nggak meminimalkan kalau mengangkat di atasnya betul mungkin. Sampai kali terus saya bakulah mengatakan mengentas kemiskinan dan menceritakan Raiso atau menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kemiskinan dan orang mungkin itu sunatullah fil kawan. Inna min ahamil foros saat temennya ikut termasuk paling penting kesempatan ad-dahabiyah kang emas ya, ikut termasuk paling pentingnya kesempatan emas allati yatalah masa kang memperoleh hak foros sapa al-warbiyun wa barat wa aksitulan nejo sapa ingsun iman hale selawase al-qadah yang pemimpin. Nah, ini minhum sapa warbiyun. Jadi kita tegaskan kali Syekh Budi kalau termasuk orang barat itu bukan masyarakatnya tapi pemimpinnya ya, mereka yang punya kepentingan itu wau. Wa yubdiruna lan ngerahake sapa al-warbiyun juhdan ing upaya kabiron kan gede fi ijadiha ing dalam munculake foros ayat tahayya yen to nyiapake atau ayat tahayya yen to apa ayat tahayya yen to nyiapake apa judul fi nitaqil amal al-islami ing dalam lingkar fi nitaqil amal al-islam dalam lingkaran atau seputar amal Islam munafan ayat siap fi nitaqil amal dalam lingkaran amal Islam apa munafun si kondisi salihun kang tepat ikhtilatil aurah kanggo nyampur kartu wa tasisef lan ngelebake isi nyelepake kepalsuan ibtiwa tahmil Islam karena keinginan ngarahake Islam wal muslimin dan kaum Islam ma'in perkara yushawihu kang mencoreng apa ma hakikatahu ing hakikat Islam wa yusibu lan ngel gawe elek apa ma ila sum'atihim maring nama baik al muslimin. Jadi intinya ya di orang barat itu selalu mencari cara dan mencari kesempatan yang terbaik untuk bagaimana orang Islam itu merusak nama Islam itu sendiri dan merusak nama baik orang Islam itu biasa. Terlebih sejarah kita kan sangat tertulis dari tidak pas kan sejarah Islam secara garis besar ya, tanpa melihat pada parsial-parsial sejarah. Dan itu mereka berusaha bagaimana mencoreng sejarah Nawawi. Terutama orang Barat itu punya traumatik berat luar biasa dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Itu orang Barat. Ya, sebab Salahuddin Al-Ayyubi itu salah satu pemimpin yang berhasil secara langsung memperjudangi pemimpin mereka sendiri. Bukan cuma tentara ya, tapi pemimpin-pemimpinnya itu Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, berhasil ngerjai Raja Perancis, berhasil ngerjai Raja Inggris. Ya, jadi akhirnya bahkan yang Barat itu termasuk salah satu usaha mereka untuk nakut-nakuti. Itu demo Barat itu dia penting-pentingnya anak itu nyebut namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Tadi untuk keterangan Salahuddin gitu. Berarti kan kedua Salahuddin Al-Ayyubi ini. Jadi itu cara mereka pegang-pegang ini. Dan itu mereka sangat mantap bahkan ketika perang dunia pertama tidak salah. Alhasil waktu orang-orang Barat atau kekuatan Eropa berhasil masuk ke Damaskus, itu mereka sing berdiri melindungi kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Padahal Salahuddin Al-Ayyubi sudah meninggal lebih dari 800 tahun. Bayangkan tuh, ini kaca sini Raisel mantul itu sampai 800 tahun ya, dan turun sampai drone. Aku saya kirim mana Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya terus alim uripe gak mantul kalau si penguasa yang ajar gitu. Tapi kenapa kok Salahuddin Al-Ayyubi ini kok? Jadi mereka memang berusaha bagaimana mencoreng nama baik Islam itu. Dan kalau dari yang dipiyambak dendam secara khusus karena mereka merasa dipercayai oleh Rasulullah SAW.
Orang Yahudi itu tidak, karena saking pinternya bangsa ya, dan mereka mengaku syabu al-muqtad. Ya, rentetan itu yang barang, rentetan kayak mereka juga. Nah, mereka itu tidak berhasil menguasai banyak bangsa, berhasil menguasai banyak bangsa, tapi diperjuangkan oleh Rasulullah SAW secara khusus dan Arab secara umum. Akhirnya membuat gerakan-gerakan sih yang kita lihat sampai sekarang ada ini. Walai salam orang itu samata fursatin. Walai salam orang itu samata yang dalam kono-kono apa fursatun kesempatan lidia bihim kanggo bangkite al-murbiyin bihadal daur kelawan iki perang. Kafur satil unfi kaya kesempatan kekerasan al-islami sama Islam piyambak. Kemana katakan? Jadi kalau mereka piyambak kayaknya nggak mungkin. Kalau saya mengerti barang yang wondo ngerti. Ya, tapi kode Islam itu ya setepaan dibentuk-bentuk ke orang Islam itu. Ya. Ijatahiya'u karena bersiap apa munahuhu keadaannya situasi ini guna uruf ya. Ijatahiya'u karena bersiap apa munahuhu situasi al-unfu wa tatafatahu yang terbuka apa abu-abu pura-pura pintunya al-unfu kekerasan ya. Fahadatha mau apa terjadi? Fahadasa maka terjadi indaidin nalikane mengkono-mengkono ityatahiyah nahu wa tatafata wababu an-adwaril kuwa sampai pira-pira perang kekuatan al-khafiyah kan samar ya kan tersembunyi al-wafitah kan menyusup fit tasarruf ing dalam kebocoran atau ing dalam menyusup wa ifsad dan merusak wa tahrib dan tegese merusak wala haraja lan ora ono kesulitan itu maujud. Walakin naik tamma tersempurna apa al-usul penemuan fi munasabatin dalam pira-pira kesempatan wa amakin dalam pira-pira panggonan syatta kang macam-macam ala hadil kuwa ing atase iki kekuatan mutamassilat tim kang mewakili fi rusulin ing dalam pira-pira utusan mukallafina kang den balik tugas liyazidu supaya nambahi sapa rusul al-fitnah ta fitnah apa nih diajan kejolake wanaro lan geni apa nih diraman berbalik tahta midallatil fil islami ing dalam tahta midallatil fil islami ing dalam bawah payung kekerasan Islam wa syar'iyyatid dakwah lan resmine ajakan ilahi maring al-ufu. Jadi di ngene ngoten lah bahwa ya mereka memang bukan sadar ya, orang barat langsung masuk menjadi Kitab Arabia untuk membuat kekacauan itu mereka merasa tidak bisa. Dengan kondisi yang sekarang, nah, mereka sebenarnya menemukan kesempatan terbaik ya untuk menyiapkan keadaan menjadi tambah kacau balau. Tapi mereka tetap kirim orang-orang tertentu ya untuk menyusup, untuk tambah ngompor-ngompori. Ya, dan kadang-kadang kita sendiri loh. Sebenarnya itu kan kode-kode Islam itu nih. Ya, bukan dari orang baratnya. Orang barat nggak pernah langsung terlihat kasus penjajahan zaman imperialis ya, zaman kolonialisme langsung datang sendiri orang Perancis, orang Itali, ya orang Inggris. Bahkan termasuk ketika dipecah belahnya Daulah Utsmaniyah, ya Daulah Utsmaniyah kan dilemahkan pertama kali datanya kan harus memisahkan Jazirah Arabia. Itu yang masuk kan orang Inggris, Lawrence ya, Lawrence Arabia dan berhasil menggerakkan kerajaan-kerajaan Arab sekitar situ untuk bersatu dan memisahkan diri dari Turki Utsmani. Dan itu diantara langkah posisi. Ini kayak Indonesia kata ke senang bergeronjol dulu. Ya senang bergeronjol di sejarah kita yang di sejarah Indonesia itu kan senang bergeronjol polanya sama, cuma sejarah at-tarikh Ibnu Nafsah, sejarah selalu mengulang dirinya. Pelakunya lain yang berbeda. Indonesia umumnya senang bergeronjol itu. Setelah senang bergeronjol, orang Belanda kan merasa heran. Apa orang Jawa, orang Nusantara, orang Indonesia, grup bermulai haji mesti bergerakan, mesti buat aneh-aneh. Makanya kan haji itu kan habilisasi loh, jadi mulai kayak haji berarti kan KIH
Biasa ya kita sudah ini kan tinggal nyondo, kayak ihan itu berarti kan saja ini kan di tengeri, kayak centang merah, ini macam-macam kali hidup mulai. Ya, tapi lama-lama jadi kebanggaan rohai kan senang kan? Haji, sempom. Itu sebenarnya taktik daripada Belanda. Akhirnya mereka kirim Sunan Bondowoso. Sunan Bondowoso adalah sarjana Arab, sarjana sastra bahasa Arab, dosen bahasa Arab di Leiden. Nyampe kemana? Nyampe ke Mekah untuk meneliti kebiasaan orang-orang Jawa ketika ada di Mekah atau di Madinah. Ya, dan bahkan ya ada versi nyaru, ada versi untuk masuk Islam. Dia masuk Islam, ganti nama menjadi Abdul Ghaffar. Ya, jadi Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar dan bahkan sampai apa Quran gue ngarepe sejarah dan ngarepe napa niku makam Kanjeng Nabi kok, ya, di tempat di Muwajjah Syarifah. Apa pernah begitu terus nih. Dan dia mempelajari dengan baik bagaimana. Cuma kan bagaimanapun ada toh meskipun dia Islam, ya misalnya Islam, tapi kan dia kan bekerja untuk negaranya, untuk Belanda, ya untuk Belanda. Memang ada versi setelah itu diimportan, tapi ada versi lagi di akhir ayat Islam kumpulannya meskipun khotimah lah ya, paling meskipun ya bisa dengan sukses memang sebuah Sunan Bondowoso, tapi dia punya jasa besar. Kalau panjenengan menemukan foto-foto Mekah dari tahun 100 tahun yang lalu, itu adalah adalah karya daripada Sunan Bondowoso. Waktu masuk ke pedalaman Mekah, ke Madinah, tujuan utamanya adalah kepentingan imperialis Belanda untuk melihat kenapa orang Indonesia haji kok selalu seperti ini, kok balik kok selalu berontak, buat gerakan. Itu awalnya. Kemudian ketika pulang dan hasil setelah itu pecah belah dan kemudian diantaranya katanya Allah alam itu buat banyak organisasi Indonesia itu muncul NU, Muhammadiyah, Persis dan lain-lain, termasuk efek daripada lanjutan Belanda secara khusus dan orang Barat secara umum untuk melunakkan, untuk menghancurkan Indonesia secara khusus dan Islam atau Arab secara umum dengan cara yang sama, ya seperti ini. Ya, dan kan dia, ya kalau kita jujur ya, Muhammadiyah kan rame ya, gak jelas kan PDW. Ya, rame nih debat kalau masalah tahlil, masalah terawih, masalah wudhu barang itu, ya. Yang cerita si Mbak Hashim Muzadi, ya saya kira sekarang saya nangis alis dari terawih, masih kudu, dan segala suku bisa berdoa. Tapi alat melihat usahanya mereka itu sama untuk memecah belah Islam dengan cara seperti ini. Walakin nani an berseni insun, iku awal tu balik semengsun wa faakul, iku awal tu balik semengsun faakul ketika semengsun inam nal baba saat teman itu termasuk kebodohan. Bapak ayat tawakoa yang kau memperkirakan. Iku ayat apa ayat tawakoa yang kau memperkirakan. Sampai ahaduna salah secerita intiha al-qurbihi ing mandek wong barat minas jajah sampai kebodohan ilahi sujud linguna mari sekiranya ngumaki sampai wong barat anfarahim sampai kegembiraan barat dihadir fursah kelawan ini kesempatan as-saniha kang bagus intaluhu nalikane teko apa fursah lahum maring warbiyin wahal fina apa tak ibri dalam kita man utewang layak lamu kang orang ngerti sampai kita anal fursata saat temene kesempatan kullaha ya sebagai fursah ikut tafutu hilang. Iku tafutu hilang apa kursa bila dihadal ihtibat kelawan pemberitahuan iki kegembiraan. Maksudnya jadi artosipun kalau kita berpikir proses tentang Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Budi, kalau kita berpikir bahwa kalau satu orang barat itu menunjukkan bahagia dengan keadaan Islam, ya orang saya sadar. Sama kan orang barat kan yang ditunjukkan kan ketakutan, tidak menunjukkan kebahagiaan kalau Islam contemporary. Andai kata orang barat itu menunjukkan kegembiraannya dengan Islam khususnya, dan ya kita balik loh, sadar loh, bakal sadar. Berarti digedungi, dibodohi orang barat ini. Akhirnya kompak. Ya, mereka untuk bela Islam itu gak balik. Indonesia itu tambah nomor, tambah gak karu-karuan. Akhirnya caranya mau wedi kami dewi, jadi jadi acting takut, drama takut ya. Jadi mereka orang barat itu menampakkan kalau mereka ketakutan bahwa Islam itu menikah, ini sih dianggap ngoten. Islam sih
fundamentalis sing garis keras tambah senang, berarti kamu tepat arah koni akhirnya tambah ngawur, tambah karuan. Kita lihat praktek daripada ISIS kan sing dipegang Islam dhewe itu. Sing dipateni sing demo Islamnya apa? Yang terjadi di ISIS itu dan mengerikan luar biasa ya. Orang Islam tambah karuan itu, tambah nemen tambah. Ya akhirnya orang-orang kok mereka tepuk tangan, wah lihat kita sukses ya, kita sadar, Islam sadar. Jadi kalau ada di antara kita berpikir bahwa orang barat itu akan menambahkan kegembiraannya, ya bodoh lah, nggak mungkin itu. Ini strategi kok ya, strategi mereka untuk menjalankan Islam. Wa innal aqil la yatasarrafu fi qurara wallahu a'lam. Al-Fatihah. Rabbi zidni ilma wasi' fiya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran awal ya hasanal fi'al ya qadiman bila zawal ya muqtiyan bila misal falakal hamdu wal minnatu wa syukru ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min 'adzabil nar. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khalqi kullihim wal habib alladhi tashafa'atuhu li kulli awli min al-awli muhtahami ya akramal khalqi man aludhu bihi Islam wa yadi ka Rasulullah jahuka bi ladari mutajalla bisi muhtaqi ya rabbi bil mustafa balim maqasidana wa filana ma ya wasi'al karami ya rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana asrna ala laka wa ashrafna fatib alaina tawbat asli kulli qadha wa sulana al-awrati wa amini rawati wa kulli walidina Balani wa ikhwani wa sairil hilani wa kulli mahabba jirati asofal muslimin ajma'in marabi asafal rajul dan ala bikisa bimina nahla bi kulli sulli sallallahu wa sallam rabbi alaihi ala habi wa alihi wa sahbi adada tawsis wa alhamdulillahi bibadi wa tanahi walhamdulillahi bibadi wa tanahi subhanallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.